Jadi kalau mendengarkan berita, ibaratkan mata uang ya, itu tidak sah hukumnya membelanjakan uang yang punya gambar cuma sebelah saja, mesti ada dua sisi. Jadi kita harus mendengar juga penjelasan dari pihak Habib Baharnya, apa Mm-mm. betul ditelantarkan, apa mungkin aja yang di sini sudah dinafkahi tapi kurang. Terus kenapa bisa bisa seperti itu? Padahal kan awalnya kita lihat bucin banget kan, yang Iya. punya cinta dengan bunga-bunga, dengan honeymoon. Jadi aku tidak berpihak ke siapapun dalam kisah ini, dalam berita ini ya, karena Habib Bahar juga temanku ya, dan aku yakin ya, yang istri Habib Bahar yang lagi Helwa, siapa namanya? Helwa, Elwa Basri. Helwa Bahmid, itu juga anak ya lugu ya, masih muda banget kan, masih 22 tahun ya, mungkin masih perlu pendewasaan untuk bisa menyikapi kehidupan poligami itu. Jadi nggak mudah memang untuk jadi istri kedua, ketiga, keempat itu harus sabar-sabar. Kalau nggak bakalan kuat bang. Nah, gitu. Bahkan Hmm. yang sudah berkecukupan pun masih marah kan, masih cemburu kan. Jadi Iya. jadi kalau menjalani kehidupan seperti itu, ya apalagi memutuskan untuk menjadi istrinya seorang pendakwah, ya pasti waktunya nggak banyak untuk istri-istrinya kan. Nah, kan itu dijelaskan sama Kak Fadlun, itu istrinya Habib Bahar kan. Dia, aku lihat dia menjelaskan pasang badan lah untuk bela Habib Bahar. Kalau Habib Bahar tuh memang sakit kemarin kan waktu nggak ke sana. Ya aku lihat tuh perlu perlu dialog aja, perlu komunikasi aja, dan apa-apa pun sebetulnya nggak perlu di-up ke sosial media kan. Tapi kalau udah masuk jadi konsumsi media, jadi netizen kan bebas berasumsi apapun kan. Mm-mm. Iya. Jadi Tapi kalau hmm. oke, tapi kalau untuk definisi penelantaran itu dalam Islam itu seperti apa, Pak Ustadz? Mungkin Aku nggak bisa. ngerti ya, standar orang kan beda-beda bang. Ada orang yang Mm-mm. dinafkahin 50 juta sebulan masih dianggap menelantarkan karena janjinya 100 juta kan. Ya seperti itu Mm. bang. Jadi tergantung komitmen awalnya sebetulnya seperti apa. Maka eh, kalau aku pelajari, terlihat dari konten podcastnya Dr. Richard Lee, terus juga dari penjelasannya Syarifah Fadlun. Itu aku lihat ya, ini Habib Bahar memang kan, kita memang beliau juga ngaku banyak istrinya kan, bukan hanya satu apa dua kan, mungkin lebih dari itu. Jadi nggak mudah loh. Orang punya, ente punya istri satu aja pusing kan, punya punya mertua dua. Ini mertua kalau Mm. empat istri delapan mertuanya bang. Iya, Bayangin aja tuh kalau empat delapan mertua ngomong dalam waktu yang bersamaan bang, gimana nggak pecah kepala bang. Hmm. iya betul, betul. Ya Habib Tapi, Bahar bukan orang nggak punya duit, aku rasa kan. Nah, cuman kalau kalau menikah itu kan menafkahi, bukan cuma menafkahi istri, juga menafkahi mertua, menafkahi adik ipar, menafkahi anaknya kalau dia janda kan. Nah, itu harus konsekuensi harus diambil gitu. oh, iya. Tapi Pak Ustadz mungkin kewajiban nafkah, em, bagaimana Islam mengatur kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri termasuk istri kedua? Apakah ada standar minimum nafkah Pak Ustadz yang harus dipenuhi Nah, ada agar suami tidak ada dianggap keperluan bang. menelantarkan? Mana ada standar minimum nafkah bang? Semampunya lah. Kalau suaminya nggak ada duit buat makan dia sendiri, nggak ada, gimana mau nafkahi bininya bang? Hmm? Hmm. Ya. Bahkan banyak itu yang yang dibilang eh, apa istilahnya itu, yang dia datang nggak bawa apa-apa, justru dinafkahi sama bininya kan, dapat bini yang kaya. Nah, dibilang mau kondo Hmm. aja katanya kan. Hah? Hmm. Nah, itu memang benar, dia datang buat untuk nyenangkan aja, dan perempuannya nggak perlu duit. Ada juga kan itu janda-janda kaya yang nyari berondong-berondong kan, itu lakinya nggak nafkahin istrinya, itu justru kebalikannya. Jadi nggak Iya. ada, itu tergantung suasana dan keadaan bang. Oh. Ya, yaudah yang penting kita doakan aja lah ya Habib Bahar. Allah beri kesehatan kalau sakit. Kemudian Helwa juga kalau bisa baik lagi, banyak belajar. Karena kalau enggak tetap mungkin bercerai juga bukan sebuah dosa kan. Itu aja.
Tapi Pak Ustadz, kan dari pihak Helwa juga mengatakan ada beberapa janji yang belum dipenuhi Perempuan jangan oleh. dikasih janji bang sampai kiamat. ah, Kalau ada 9 nyawa ditagih terus tuh bang, janji itu bang. Janji itu makanya ini pelajaran tuh, aku udah belajar nih. Apapun yang dijanjikan kepada istri sampai mati itu ditagih bang. Aku bilang nih, Oh, mau jalan ke Ancol ya itu akan diingat tuh sampai kapanpun. oh, gitu. Jadi janji itu ya nggak tahu lah Habib Bahar mungkin janji apa kita nggak ngerti kan. Mungkin belum, tapi kan terburu-buru nih sabar kan belum baru 1 tahun menikah bang. Iya, iya Baru betul satu betul. tahun, mesti sabar lagi lah. Kalau menurutku ya kalau udah 2 tahun nggak ada perubahan, nah baru boleh lah speak up. Ini baru bang. Mungkin mungkin baby blues ya, mungkin lagi punya anak terus tiba-tiba nggak ditemanin, panik dan sebagainya. Nah, itu Pak Ustadz, salah satunya mungkin dia 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 kan hamil terus merasa tidak ditemani oleh Habib Bahar Gimana sebagai mau temanin suami. bang? Aku aja pernah ninggalin istriku 4 bulan bang. 4 bulan pergi dakwah nggak apa-apa istriku. 4 bulan nggak Oh, ditemanin. Nah, memang waktunya pergi untuk umat kan. Nah, mungkin Habib Bahar iya, lagi sibuk, mungkin pas itu lagi Habib Bahar lagi. iya. Mungkin Itu aja dalam mungkin bang ya. Itu aja mungkin. dan Pokoknya harus satu lagi banyak-banyak Pak Ustadz, dialog dengan istri, dengan suami. eh Dengar nggak suaraku bang? dengar dengar dengar. Ya, harus banyak komunikasi. Kalau apa-apa jangan masalah, jangan di sosial media. Nanti viral, nyesal sendiri nanti. Tapi Pak Ustadz maksudnya kan dia kan lagi hamil tapi nggak ditemenin. Apakah kalau dalam Islam Siapa yang itu bilang kalau gak ditemenin istri bang? lagi hamil itu harus ditemani, Pak Ustadz? Iya, kalau suaminya lagi kerja di luar negeri gimana menemani bang? Kalau suami lagi dakwah gimana menemani? Iya, iya, iya. Kan ada waktu-waktunya bang. Waktu bersama kan bersama. Bukti sampai hamil kan pernah ditemenin bang. Jadi harus Iya, banyak iya. pengertian. Kalau punya suami pendakwah tuh harus banyak pengertian, harus banyak doa, harus banyak dan jangan terlalu banyak libatkan. Nih aku kasih nasihat buat semua pasangan suami istri ya. Peran mertua itu memang ada penting, tapi jangan sampai ikut terlalu dalam dalam rumah tangga anaknya. Nanti biasanya gara-gara uh, masukan mertua, orang tua, hampir semua perceraian terjadi gara-gara itu. Oh, Itu aja gue lihat ya. Pokoknya udahlah, udahlah kalau memang masih cinta baik-baik. Kalau nggak udah hilang rasa cinta itu, ya udah berpisah baik-baik juga. Anak tetap anak, mantan anak tidak ada, mantan istri ada.